Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perekaman pergerakan saham-saham dari sektor properti. Yang pertama BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSDE, kelima CTRA, keenam Demas, ketujuh LPKR, ke-8 P1, ke-9 SMRA, ke-10 DILT, ke-11 Tugu, ke-12 DKFT, dan terakhir Homi. Langsung saja ke saham pertama. Ada BES yang ditutup di harga 158 terkoreksi 1,25%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya BES diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, BES masih oke, tapi memang support sandarannya yang harus dijaga itu kalau ditarik tren dari bawah 150, dan juga kebetulan itu resisten kuat semenjak Februari. Setelah dia retest mantul, rebound retest mantul, ya semestinya nggak turun lagi BES itu dari 150 kalau memang indikasinya mau ditarik market makernya, bandarnya ke atas. Masih targetnya masih sama menurut saya, BES peluang besar 187, 190, 200. Ini dia juga baru berhasil breakout. Ini harusnya aman. Kenapa? Ada indikasi memang buying power di area ini. Volume meningkat setelah dia retest di Januari, turun terus naik, retest, breakout, dan volume muncul. Ya udah, ini konfirmasi harusnya. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga oke. Volume kelihatan kan signifikan di atas, mungkin nggak buangan false break. Kemungkinan kecil tapi selalu ada peluang. Misalnya di luar plan dia jebol dulu, ya out dulu dari 150 ini, tutup aja, nggak perlu lihat 140. Pokoknya kalau dia gagal bertahan di atas 150, ke bawah lagi 120, bahkan bisa arah BES, bisa jadi konsolidasi. Dengan kondisi seperti ini, analisanya harusnya BES tuh lanjut. Jelek-jeleknya 150 itu aja turunnya, terus naik. Kalau di bawah itu lemah untuk BES. Tuh kelihatan. Kalau dilihat dari time frame monthly-nya juga bagus, walaupun masih ada ekor, tapi kan berhasil membentuk higher high dan higher low dari semenjak 6 bulan yang lalu. Itu sinyal bagus untuk BES. Jadi seperti itu untuk BES. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada APLN yang ditutup di harga 135 terkoreksi 2,87%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya APLN didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, APLN jebol 135, jebol. Ini harus dijaga. Memang kelihatannya jebol ya. Kalau di kondisi seperti ini, Bapak Ibu kalau baru beli ya, bisa kasih toleransi sampai 128. Jebol itu pola dead cat bot. Itu aja kuncinya untuk APLN. Harusnya kalau ditarik tren dari bawahnya ini ya di 130 ini harusnya bertahan ya. Jadi kalau konfirmasinya turun ya trend uptrendnya juga patah ya, down trend pola dead cat bond atau pola resin wedge ya tarikannya, dan bisa aja dibanting karena indikasinya kan masih di dalam downtrend channelnya dari semenjak November 2022. Ini kan masih di dalam downtrend channelnya nih, gagal menembus. Nah ya kan seperti ini. Kalau ditarik dari Februari tahun ini ya memang dia baru breakout. Mungkin retest dulu baru mantul lagi ya. Ya tadi kuncinya 128 untuk tren jangka pendeknya. Jadi seperti itu ya untuk APLN. Malah kesempatan tuh kalau dikasih 130. Kalau Senin koreksi lagi ya menarik lah. Bisa lah untuk swing pendek, trading cepat. Seperti itu APLN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASRI yang ditutup di harga 173 terkoreksi 3,88%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bokar semuanya, ASRI diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ASRI kondisi seperti ini ya masih konsol 168 atau kasih toleransi 166, itu yang harus dijaganya. Dan kalau dilihat dari time frame bulanannya masih oke sih. Cuman memang ekor-ekor aja ya, nggak masalah. Tapi untuk tren jangka pendeknya jangan turun dari 167. Itu aja ya. Atau berapa tadi? EMA 60-nya 166. Ya itulah. Sekitar itu ya. Ini kalau time frame bulanannya itu dia konsolidasi, tinggal nunggu mau menembus ya. Sekali lagi atau bisa tutup di atas 180, siap-siap double bottom atau mengakhiri masa konsolidasinya dan akan uptrend. Memang agak acak ya. Ekor-ekornya ini yang kadang ganggu psikologis. Di mana sih resistennya? Ya cari aja yang sering-sering disentuh. Rata-ratakan aja ya angka-angka genap atau pakai 200 juga bisa. Tapi titik amannya harusnya ASRI kalau bisa tembus 180 itu siap bagus ya. Itu aja untuk ASRI. Menarik nih ASRI. Ini kan dia sempat rebound tanggal 24 Mei. Habis itu gagal. Tinggal nunggu
bulan Juni. Kalau tembus lagi bagus. Ini juga kelihatannya bagus, konsolidasinya oke. Tapi ya tetap jaga-jaganya 166, jangan turun dari itu untuk ASRI. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BSDE yang ditutup di 1050, terkoreksi 5,4%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker kemarinnya BSDE di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BSDE kena buang. Mungkin rebalancing ya, coba dicek dulu untuk down historinya apakah di markdown. Enggak ya, cuman 1,5% markdownnya, 15 poin. Berarti ya nggak masalah harusnya ya, memang ada buangan. Coba kalau dilihat dari transaksi broker kemarinnya biasa aja nih. Mungkin ya buang-buangan biasa aja ya. Mungkin ada yang profit taking karena mau libur 2 hari yang cukup lama. Ya menarik BSDE. Double top sudah tercapai kah? Masih jauh ya, 970, 980. Ya nawar dulu lah. Kalau dilihat seperti ini, pakai aja 1000 support sandarannya. Harus bertahan di atas itu untuk BSDE. Jadi kalau ada buangan lagi tangkap aja. Ini juga kayaknya si rebalancing karena volume meningkat. Walaupun markdownnya nggak terlalu signifikan, tapi tetap ada peluang rebound dan harusnya BSDE menjaga 1000. Tangkap pisau jatuh boleh menurut saya, tapi disclaimer untuk BSDE. Menarik nih BSDE. Ada yang nggak yang nangkap di 1000? Potensi besar ada buying power untuk BSDE di 1000. Seperti itu untuk BSDE. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada CTRA yang ditutup di harga 1070, menguat 2,28%. Terkoreksi 2,8%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di buka semuanya CTRA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, CTRA lagi membentuk swing low-nya aja nih. Aman. Tangkap juga di 1000 kalau ngasih 1000 untuk CTRA. CTRA low-nya kemarin di 1045, kemudian ditarik naik. Markup mungkin ya. Tapi ya itu, dia lagi pembentukan swing low-nya setelah gagal menembus resisten kuat semenjak Maret 2022, setahun yang lalu di 1150. Nggak masalah, harusnya aman. Apalagi tren downtrendnya ini masih juga dijaga. Koreksi pun nggak masalah, pakai aja 1000 support kuatnya untuk CTRA ya. Jadi seperti itu untuk CTRA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Demas yang ditutup di harga 168, terkoreksi 1,17%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Demas di distribusi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, Demas gagal menembus 170. Sempat rebound minggu kemarin, hari ini tertekan lagi. Minggu ini tertekan lagi. Ya kelihatan konsolidasinya cukup bagus ya. Harusnya menurut saya Demas nih tetap arahnya akan ke atas. Tapi Bapak Ibu bisa pakai aja 164 ini supportnya yang harus dijaganya. Jangan sampai membentuk low baru turun di bawah 164 untuk Demas. Jadi kalau ada koreksi 2%, 3% itu malah kesempatan spek buy. Aman kok, harusnya Demas arahnya potensi besar tetap ke atas, cuman perlu waktu. Konsolidasinya juga bagus. Sinyalnya sih bagus nih, harusnya ya dari teknikalnya. Kalau di bulanannya nggak masalah, menurut saya masih aman-aman aja. Jadi oke lah, masih Demas ya. Kalau yang minat nawar-nawar di bawah aja. Seperti itu untuk Demas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPKR yang ditutup di harga 93, menguat 1,08%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau dia buka sebanyak, LPKR hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, LPKR lagi konsol, cuman ini saham yang susah juga diikutin ya. Saya malah cut loss nih LPKR ya. Beli di area 8988 nih, cut loss, tiba-tiba setelah 3 hari saya cut loss dia naik dan saya nggak perhatikan lagi habis itu. Udahlah, anggap saja nggak rezekinya di situ. Harusnya dapat profit besar ya. Kalau saya hold terus nggak sesuai plan, untung. Tapi kalau saya seperti itu pola tradingnya, mungkin selamat di LPKR, tapi nggak selamat di saham-saham yang lain ya. Seperti yang saya bilang juga, dari 10 kali jebol support itu cuma 3 kali yang bisa balik ke atas, selebihnya turun. Jadi saya lebih memilih ya, saya cut loss sesuai plan. Kalau jebol cut loss dulu, seperti itu ya. Yang memang nggak bisa sempurna. Seperti halnya kemarin Goto tuh ada beberapa influencer juga. Ada yang jual BP, ada yang cut loss pagi-pagi. Ya setelah itu lihat sore-sore tiba-tiba naik kan. Ya itu di luar plan, di luar skenario yang memang nggak bisa dikendalikan ya seperti itu. Nyesel nggak mereka? Mungkin. Apalagi membelinya besar tuh kan. Ada yang berapa? 3 juta lot. Terus ada yang
jual BEP gara-gara takut. Ya seperti itu. Itulah permainan psikologis trading ini. Kita nggak tahu karena kita nggak bisa kendalikan market ya. Kita yang bisa kita kendalikan psikologis kita dengan membuat trading plan seperti itu. Jadi seperti itu untuk LPKR ya. Kalau Bapak Ibu berminat ya, pokoknya kuncinya nih aja. Kalau niat 88 itu jadi harus dijaga. Tutup di bawah itu sekali lagi jelek lah untuk LPKR. Seperti itu untuk LPKR. MACD-nya juga mengarah ke bawah membentuk dead cross. Bar chart di bawah 0 juga terbentuk, tapi volume mulai meningkat. Kalau dilihat dari time frame bulanan, rejection, volume ya lumayan meningkat. Ya tetap pakai aja 8788. Sandarannya harus dijaga LPKR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada P1 yang ditutup di harga 468 terkoreksi 1,68%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker kemarinnya P1 diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. P1 belum kemana-mana nih. Sempat naik tinggi habis itu banting lagi. Dan belum kemana-mana, memang agak lambat. Tapi kelihatan volume meningkat. Memang terlihat kalau dari time frame weekly-nya dia itu terus membentuk lower high walaupun nggak membentuk lower low, tetap bertahan di atas 460. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga 3 minggu koreksinya makin kecil. Minggu depan konfirmasinya hijau bagus, apalagi tutup di atas 480. Itu aja ya. Dan kalau bisa tembus 500 1-2 minggu ke depan, siap-siap akan uptrend untuk P1. Kalau dilihat time frame bulanannya mulai oke, memang level psikologis perubahan fraksi harga tembus 500 bagus. Jadi seperti itu untuk P1 menarik diperhatikan juga di bulan Juni. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMRA yang ditutup di harga 640 terkoreksi 1,53%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya SMRA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SMRA ada tarikan markup kah? Coba dicek dulu ya. Biar bisa sebagai tambahan keputusan apakah bisa dibeli hari Senin yang bagi berminat. Kalau dilihat enggak ya. Enggak di markdown, memang dimakan dari bawah nih. Tutupannya di 640 nya, waktu tutupan market juga 640, aman, berarti nggak ada markdown markup. Dan ya memang ada rejection ternyata SMRA dari area 600. Jadi boleh nggak 580, nggak usah pakai lagi, udah kelihatan. Jadi dijaga sini aja 600 support kuatnya, dan kebetulan di situ ada trend line downtrendnya yang menjaga. Jadi kalau dia gagal bertahan di atas itu gagal, tapi indikasinya bagus walaupun MACD-nya dead cross, bar chart di bawah 0 terbentuk, volume meningkat. Ada rebalancing juga di SMRA. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya masih oke, masih ada buying power karena ekor panjang terus dari atas selama 3 minggu ke belakang. Kalau dilihat dari time frame bulanan juga meningkat, momentumnya tembus 650, baru siap-siap melanjutkan uptrendnya untuk SMRA. Seperti itu untuk SMRA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DIRT yang ditutup terkoreksi ARB ke harga 210. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka semuanya DIRT sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. DIRT harusnya mantul juga dari 200. Saya kemarin tuh ada beli di 216. Perkiraan dia mantul, ternyata nggak kuat. Mantulnya sampai 226, habis itu turun lagi ya. Nyangkut 3% ya. Nanti saya coba average down di sekitaran 204, 200 itu kalau dikasih, dan ya saya stop loss di bawah 200. Kalau gagal ya udahlah, siap cut loss sekitar 8%, 9%. Ya seperti itulah maksimalnya ya, karena memang saya belinya di harga-harga nanggung. Perkiraan saya market kemarin tuh bisa rebound. DIRT juga sudah 2 kali RB, ada potensi bangun, memang bangun tapi nggak kuat, kena guyur. Mungkin karena ada yang masih profit taking, belum di cover lagi sama bandarnya. Ya lihat aja, 200 sih harusnya dijaga oleh DIRT. Dan itu akan menjadi swing low-nya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang beli DIRT di atas, kalau mau average down bisa, tapi ini disclaimer ya. Dan kalau ditarik dengan Fibonacci retracement ya sedikit lagi di Fibonacci 0,618-nya di 200-204. Menarik nih DIRT, potensi tetap ada mencoba kembali rebound. Tapi jaga-jaga 200 harus, nggak boleh turun dari itu. DIRT. Kalau turun dari itu, turun lagi lebih dalam. Seperti itu untuk DIRT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tugu yang ditutup menguat 5,4% ke harga 1170. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya, Tugu diakumulasi. Sepertinya dapat flow rebalancing untuk Tugu. Langsung saja ke teknikalnya. Tugu volume meningkat, dan setelah stock split dia mulai naik. Bagus nih. Tugu sudah break dari 1100. Dulunya itu resisten kuat, dan sekarang untuk Tugu itu jadi support kuatnya di 1100.
harusnya oke nih karena volume meningkat. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus, konsolidasinya bagus, ada pola cup and handle di neckline 1100 dan oke, tunggu arahnya ke atas, targetnya terdekat dulu ya 1300. Jadi seperti itu. Untuk Tugu menarik, kalau Bapak Ibu ada yang dapat di 1000, di 1100, hold aja selama di atas 1100 untuk Tugu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada DKFT yang ditutup arah karena dia ada tanda X, ada notifikasi khusus, pemantauan khusus, jadi maksimal naik arahnya 10%. Di harga 103. Kalau di atas asing dead sell. Kalau dia bukan sebenarnya DKFT diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Wah, luar biasa nih DKFT sempat koreksi terus ditarik naik ya. Kalau ada Bapak Ibu perhatikan tuh dapat lumayan tuh ya kan. Dan sekarang sudah di atas 100. Harusnya ini jadi support kuatnya, jangan jebol lagi. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus, volumenya 2 kali lipat. Titik amannya harusnya nggak boleh turun lagi ya. Kalau dilihat dari time frame bulanannya, ekor panjang, body kecil, sinyal reversal. Semoga terjadi di DKFT. Jadi seperti itu, DKFT tarik targetnya kemana? Kalau ditarik trennya seperti ini, dia berhasil break dan 120 terdekat. Potensi upside masih bisa 17% lagi. Sangat mungkin untuk DKFT, apalagi volume meningkat. Apalagi tutupannya di harga tertingginya. Jadi seperti itu untuk DKFT. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Homi yang ditutup di harga 4600. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Homi yang ditutup menguat 4% ke harga 650. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya Homi di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Homi uptrend juga ya, walaupun likuiditasnya sepertinya kecil ya. Nah ini tipis-tipis tapi ya uptrend. Dan kondisi seperti ini ya jangan dulu lah ya, karena harga-harga pucuk lebih ke wait and see dulu aja. Atau coba masuknya dengan cara scalping. Itu harus belajar melihat bid over, time frame chart lebih kecil, dan juga harus lihat momentumnya. Seperti itu. Untuk Homi cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.